Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang baru-baru ini ya, Gus Baha merespon yaitu soal yang viral yaitu tentang Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah ini ya itu menghina pedagang yaitu es teh. Yang kemarin itu Gus Miftah mengatakan bahwasanya esmu masih ada, lalu kemudian masih ada, ya udah dol sana ya udah jual sana goblok. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini ada video yaitu Gus Baha menjawab yaitu tentang terkait video yang viral dari Gus Miftah. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak videonya. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Baha, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi Kiai tidak bisa menjadi Gus lagi, atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi Kiai? Di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah gitu. Ngerti nggih? Ya, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan inni hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi, Nabi Musa loh, nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu itu masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kali. Itu, ya ini Pak Fatul Laki tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara, ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Quraisy. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatwa. Itu memang lewat terjemah enggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang enggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun. Fasjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan gitu. Nah, yang jenis ini turiskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak.
Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tentu saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah. Faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz. Mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi Anda. Saya akan memberi nasihat engkau. Kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini kan Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Ya Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham-paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Dek siale mbok mudah anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohum. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya jawaban yang monohok dari Gus Baha, yaitu tentang terkait Gus Miftah ya. Yang dimana Gus Miftah itu di dalam video sebelumnya itu sedang menghina yaitu bapak-bapak penjual es teh. Namun jawaban Gus Baha ini ya teman-teman, jadi ini adalah jawaban yang sangat padat, singkat dan jelas. Lalu kemudian tentang terkait masalah yaitu Gus ya teman-teman ya. Gus itu adalah panggilan dari anak kiai. Jadi kalau anak kiai itu dipanggil Gus. Nah sekarang ini pertanyaannya, apakah Gus Miftah ini adalah anak kiai? Dan ternyata ya jawabannya adalah Gus Miftah itu bukan anak kiai. Lalu kenapa kok bisa dipanggil Gus? Nah teman-teman, jadi ya kebanyakan orang-orang di Jawa ini ya kalau sudah bisa ceramah, lalu kemudian apalagi ceramahnya ini bisa lucu-lucuan, apalagi kalau masih muda itu akan dipanggil Gus. Seperti latah ya teman-teman ya, padahal tidak tahu apakah orang tersebut itu adalah anak kiai. Tapi kalau seperti Gus Baha, lalu kemudian Gus apa itu namanya, Gus Kausar, itu memang dia adalah anaknya kiai. Tapi kalau seperti Gus Miftah itu bukan anak kiai, jadi ya nggak bisa dipanggil Gus ya teman-teman ya. Karena itu kalau ya suatu tradisi di Jawa ya teman-teman ya, kalau anak kiai itu dipanggil Gus ya. Mungkin di daerah lain juga ada ya teman-teman ya. Mungkin panggilannya bukan Gus ya, berbeda mungkin ya. Ini kalau ada di Jawa saja ya. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu berkaitan yaitu dengan Gus Miftah yang kemarin itu viral, videonya itu sampai ditonton jutaan orang ya teman-teman, yang dimana bapak-bapak penjual es teh ini ya itu meminta agar diborong. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita melihat ya peristiwa yang sebenarnya itu seperti ini. Selalunya ya teman-teman ya, penjual es teh ini ya itu berjualan sebelum acara itu dimulai itu sudah berjualan. Nah lalu kemudian setelah ya misal ini kiainya sudah naik panggung, lalu kemudian Gusnya sudah ya naik panggung untuk berceramah. Seharusnya ya panitia ataupun para banser ini itu harus mengamankan ya kalau ada penjual es teh sudah dimulai acara, sudah dimulai pengajiannya, Pak Kiainya ini sudah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran misal ya teman-teman, itu seharusnya ya bapak penjual es teh ini diamankan dulu, jangan mengganggu ya, yaitu jangan mengganggu ketika pengajian ini dimulai ya, kecuali kalau waktu istirahat. Biasanya kalau pengajian di lapangan di tempat umum seperti itu ada waktu istirahatnya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tangkap ya dari peristiwa video lengkapnya, video utuhnya, bapak-bapak penjual es teh itu ya ketika Gus Miftah itu berceramah ya, lalu kemudian bapak-bapak ini SSSSS. Nah seperti itu. Jadi kan tidak memiliki etika atau tidak memiliki adab ya teman-teman ya, tidak memiliki adab ketika pengajian berlangsung. Nah di sini akan tetapi Gus
Miftah juga tidak memiliki adab, yaitu apa? Mengatakan goblok. Nah, di situ salahnya. Tapi kalau Gus Miftah itu menegurnya dengan cara yang sopan, ya Pak, ini pengajian sedang dimulai. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Kiai Anwar Zahid ya teman-teman. Jadi tidak menyakiti. Jadi ada apa namanya itu? Ada dialog, lalu kemudian diarahkan, Pak, ini sedang pengajian sudah dimulai. Bapak-bapak itu nggak boleh berjualan ya teman-teman, nggak boleh berjualan karena pengajian sedang berjalan. Nanti saja gitu ya kalau istirahat, kurang lebih seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.